Haleluya, haleluya. Shalom, Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Haleluya. Luar biasa semangatnya walaupun ada beberapa di antara kita yang kurang sehat, tapi tetap memberikan waktunya beribadah bersama-sama dengan umat Allah Tuhan. Luar biasa, dan saya percaya pada pagi hari ini Allah melawat kita semua. Amin. Puji namanya. Seyolah kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita berdoa pada pagi hari. Terima kasih buat semua kebaikan yang Tuhan curahkan sepanjang hidup kami sampai dengan hari ini. Kami bisa menghadiri ibadah, kami bisa bersama-sama dengan umat Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Kristus Allah yang menyelamatkan kami, Kristus yang telah membebaskan kami dengan kuasa darahnya, Kristus yang telah memulihkan kehidupan kami. Semua tentang Kristus di dalam kehidupan kami Tuhan. Semua tentang kebenaran-Mu, semua tentang firman-Mu, semua tentang kepenuhan Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Bapa di surga, biar setiap hati kami tempat ini Tuhan Kau dapati. Kami dengan tulus Tuhan mencari wajah-Mu pada pagi hari ini. Dan ketika Kau berkenan ditemui Tuhan, maka Kau akan melawat setiap kami, dan Kau akan membawa setiap jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Tuhan yang kuduskan tempat ini dari depan hingga belakang, kanan kiri, depan belakang kami Tuhan. Tuhan yang kuduskan setiap kami Tuhan, tahirkan Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami supaya kami layak masuk di dalam ruang tahta kudus-Mu ya Bapa. Kau juga kuduskan setiap peralatan yang kami gunakan Tuhan, sound system Tuhan, listrik, air, semuanya, bahkan alat-alat musik yang kami gunakan. Kuduskan setiap kami Tuhan, kuduskan tempat ini. Biar nama Yesus yang ditinggikan, biar nama Yesus yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, dan Kau yang mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, supaya kami benar-benar menikmati hadirat Kau pada pagi hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami pulang, kami temui jawaban. Kami pulang, kami mendapat kekuatan yang baru. Kami pulang, kami mendapat kesegaran. Kami pulang, kami bertemu dengan Kristus. Kau dan saya yang percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya di tempat ini, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Kita siapkan hati kita. Sertai
Gak mungkin ini ada jalan keluar, gak mungkin dipulihkan. Tuhan sanggup mengerjakan. Amin. Salam kanan kiri katakan Allah sanggup melakukan perkara. So
boleh semua dulu kita siapkan hati kita. Haleluya, dahsyat Tuhan. Kita mau masuk bagi yang terbaik. Kita mau terima roti hidup dari Allah, dari surga. Yes. Ini bagian terbaik Tuhan. Kami mau tenangkan hati kami. Kami mau buka hati kami. Kami mau jadi tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih firman. Karena kami percaya firman-Mu itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Firman-Mu sanggup menerobos kemustahilan dalam hidup kami. Firman-Mu sanggup menerobos kelemahan-kelemahan dalam hidup kami. Firman-Mu bahkan sanggup Tuhan menerobos apa yang gak pernah kami sadari selama ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bicara pada pagi hari ini atas setiap umat di tempat ini, karena Engkau hendak membawa umat-Mu semakin lebih dalam lagi mengenal Engkau, Allah yang adalah gembala bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Oh, dalam kesesakanku ku mau berdiam
biar kehendak-Mu sesuai dengan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapa Sorgawi, di hadirat-Mu kami senang, kami rindu Engkau pulihkan terus keadaan kami. Bapa Sorgawi, terpujilah nama-Mu. Urapi terus jalannya ibadah pagi hari ini. Kami merasakan Engkau hadir bersama dengan kami pada pagi hari ini. Tuhan sudah urapi jalannya pujian penyembahan yang tentunya berkenan kepadamu. Tuhan sudah urapi hamba-Mu dalam memandu kami memuji dan menyembah Tuhan. Biar kiranya pujian penyembahan yang kami naikkan berupa sesuatu yang berbau harum untuk Engkau terima. Seperti itulah Tuhan juga urapi hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu. Kami perlu firman Tuhan dalam hidup kami, karena dalam firman-Mu ada kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan yang sakit, berikan kekuatan bagi yang lemah, penghiburan bagi yang susah, bahkan kelepasan bagi yang terikat oleh dosa. Bapak berbicaralah, karena kami siap untuk dilawat, dipulihkan, dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami bersyukur dan kami berdoa. Semua yang diberkati Tuhan katakan bersama dengan saya, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih kepada worship leader, teman-teman musik yang sungguh luar biasa pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari teladan sebuah jemaat yang ada di Makedonia. Apa yang menyebabkan mereka itu diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa. Dan seorang rasul besar yang bernama Rasul Paulus sungguh memuji jemaat ini, saudara-saudara sekalian. Sebab itu mari kita buka 2 Korintus pasal yang ke-8, Bapak Ibu. 2 Korintus pasal yang ke-8, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4 saja, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4, dengan perikop yang ditulis atau disampaikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu
tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh apa? Kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Bapak Ibu, 2 Korintus pasal yang ke-8 dan pasal yang ke-9 itu adalah suatu tulisan yang berhubungan dengan keberadaan gereja Korintus sebagai gereja non-Yahudi. Untuk apa? Untuk membantu orang-orang yang miskin di gereja Yerusalem. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menarik perhatian saya di situ ada beberapa kata sampai kepada 10 bahkan 12 kata yang berkaitan dengan kasih karunia. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kasih karunia dari bahasa asli Alkitab memakai kata karis. Karis yang artinya berkat, blessing. Karis juga bisa berarti kesukaan, kebaikan, saudara-saudara sekalian. Tapi saya mau menyimpulkan dalam pasal yang ke-8 sampai pasal yang ke-9 dibagi menjadi 4 bagian besar mengenai kata kasih karunia itu, saudara-saudara. Yang pertama bisa berbicara mengenai kasih Allah kepada umat Tuhan. Yang kedua juga bisa berbicara mengenai kemurahan Tuhan yang luar biasa kepada umatnya. Dan yang ketiga bisa berbicara mengenai persembahan syukur umatnya kepada Allah dan juga ucapan syukur, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, Rasul Paulus ini memuji jemaat yang ada di Makedonia, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan jemaat Makedonia ini bisa merujuk kepada jemaat Filipi, jemaat Tesalonika, dan juga jemaat Berea. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, Paulus sebagai rasul besar memuji apa sih hebatnya jemaat ini, sehingga patut diberikan acungan jempol, patut diberikan blessing yang khusus kepada mereka. Apa yang kira-kira ada dalam jemaat ini sehingga Paulus memuji keberadaan jemaat ini dengan sangat luar biasa? Saudara-saudara sekalian, kalau bolehkah saya pakai dalam era seperti saat ini, saudara bisa bayangkan nggak? Ini jemaat luar biasa. Kalau ada seorang pendidik agama begitu, saudara-saudara sekalian, dia datang taruh daerah Cempaka Putih sini ada beberapa gereja. Dia datang ke gereja A, dia lihat perkembangan rohani daripada gereja tersebut, dan dia merasa bahwa biasa saja ini jemaat. Dia lari kepada gereja B dan dia lihat perkembangan gereja, wah ini yang biasa saja. Tapi pada waktu dia datang ke gereja ini, dia berkata, ini jemaat luar biasa. Ini jemaat hebat. Tapi apa yang membuat Paulus berkata begini? Ini jemaatnya luar biasa. Apa yang ada di dalamnya? Apa yang perlu dicontoh oleh jemaat ini? Ayo, kita tidak keluar daripada kebenaran daripada saudara-saudara sekalian. Mari kita baca ayat yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada
jemaat-jemaat di Makedonia. Tadi saya sudah bilang jemaat di Makedonia bisa merujuk kepada Tesalonika, Filipi dan Berea. 2 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Ada masalah yang sangat luar biasa dalam jemaat tersebut, tapi sukacita mereka tidak padam, meluap. Punya masalah iya, tapi sukacita mereka tidak berkurang. Ini yang luar biasa. Ini yang dipuji oleh Paulus dalam berbagai macam masalah, dalam cobaan-cobaan yang sangat luar biasa. Alkitab bilang begini, sukacita mereka meluap. Mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam hebat ya. Hebat ya. Hebat ya. Punya masalah enggak? Tapi tidak membuat kita sukacitanya kendor. Punya persoalan enggak? Punya Pak. Tapi tidak membuat kita stuck di situ, bergerak dan maju dalam Tuhan. Bahkan Filipi 4 ayat yang keempat berkata apa? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, hebat kan? Makanya Paulus memuji jemaat Makedonia ini. Ini orang hebat, miskin iya. Orang miskin kan identik dengan tidak punya apa-apa. Tapi kalau datang ke gereja, rasanya nggak punya masalah. Kayak jemaat mana? Kayak jemaat di sini. Saudara, saya nggak lihat sih kepada cara menyembah saudara, tapi roh saya tangkap. Kayaknya saudara nggak punya masalah semua. Hebat banget. Makanya sukacita luar biasa, singernya sukacita luar biasa, saudara-saudara sekalian. Dan saya malu mau lihat saudara-saudara, saya mau belakang aja. Ini gimana sukacita umat Tuhan di tempat ini ya? Tapi roh saya tangkap, saudara orang-orang yang luar biasa. Sukacita, aduh. Ada banyak gereja ya saudara, ada banyak gereja ya. Kalau malam melihat ramalan cuaca, hujan nggak hari ini ya? Hujan nggak hari ini ya? Kalau hujan ya udahlah, kita nanti aja minggu depan. Toh gereja juga tidak pindah. Saudara-saudara, bagaimana sukacita mau lebih luar biasa? Kalau cuma hanya Kristen jadi Kristen ramalan cuaca. Bagaimana sukacitanya bertumbuh dan luar biasa? Kalau jadi Kristen, Kristen gerobak. Apa tuh Kristen gerobak? Didorong-dorong. Ke gereja mesti di WA dulu. Nggak ada zaman lagi kayak gitu. Amin saudara. Nggak ada zaman yang terbesok gereja ya. Nggak boleh kayak begitu lagi. Sudah tahu bahwa setiap minggu jam 5, jam 9 pagi di tempat ini ada ibadah. Orang berkata, tapi jam 9 kita ada acara di puncak. Tinggalkan dulu puncak. Pada acara di Ancol, nanti aja. Dari sini baru kita ke Ancol. Amin saudara. Amin. Harus begitu. Tuhan segala-galanya. Tuhan segala-galanya. Utamakan Dia dalam segala aspek hidupmu. Kalau kamu utamakan Tuhan, masa sih masalah-masalah ini tidak pernah Tuhan selesaikan? Pastilah. Amin. Tuhan saja mencurahkan darahnya sampai kepada penghabisan, kepalanya di mahkotai duri. Masa cuma masalah makan, minum, segala macam tidak bisa Tuhan selesaikan? Itu masalah gampang. Apalagi anak-anak muda bilang, Pak, umur saya sudah 32, masalah jodoh gimana? Gampang. Sering saya pakai ilustrasi itu, ingat? Minta air dulu. Ini saya sering kali pakai ilustrasi ini. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita.
susah apa? Selalu menghiburku. Semua yang mengerti bahasa Bethesda. Waktu badai Tuhan Yesus setia. Orang Kristen itu apapun masalah tetap senyum, tetap sukacita. Tuhan mengerti bahasa air mata saudara. Tuhan mengerti apa yang ada pada saudara dan saudara bawa ke tempat ini, tinggalkan masalah di sini, saudara pulang dengan kemenangan. Amin, saudara. Bahasa apapun Tuhan tahu, bahasa air mata saya Tuhan ngerti. Apalagi bahasa Batak, apalagi bahasa Ambon, apalagi bahasa Jawa, kan bahasa air matanya Tuhan tahu. Ibu-ibu kan pada waktu berdoa menangis saja Tuhan tahu. Tuhan lihat dari surga dan Tuhan berkata, iya Bu, kau banyak utang kan? Jangan selesaikan. Itu hebatnya Tuhan kita ya. Itu hebatnya Tuhan kita ya. Dahsyat ya. Anak-anak muda, gak usah khawatir. Aduh, masalah jodoh itu dekat banget dengan kita. Sangat dekat. Waduh, kamu cuma nangis doang dengan Tuhan. Dari surga Tuhan bilang, iya nah, saya tahu kamu mau kawin kan. Kita dengan terbaik buat. Saya pernah khotbah di sebuah perusahaan asuransi ternama di Indonesia yang ada di jalan-jalan Sudirman. Nanti berapa saya lupa. Beberapa tahun yang lalu sebelum COVID. Setelah khotbah, biasa kan kantor-kantor yang khotbah nggak bisa lama, 20 menit cukup, 25 lah, karena mereka pakai waktu 1 jam itu untuk ibadah. Setelah ibadah selesai, ada seorang ibu muda datang kepada saya, Pak Pendeta bisa bicara sebentar? Oh iya boleh. Terus dia bilang, Pak, tolong bantu doa untuk jodoh saya. Saya tanya gini, Ibu usianya sudah berapa? Usianya udah berapa? Dia bilang masuk 40 tahun. 39 masuk 40 tahun. Oh, dalam hati saya kayaknya udah telat nih. Untuk wanita usia gitu menurut ukuran manusia udah telat nih. Menurut ukuran manusia udah telat. Tapi tidak bagi Tuhan. Tidak bagi Tuhan. Makanya kan puji-pujian selalu kita naikkan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak mustahil bagi orang percaya. Hal kayak gitu gampang Tuhan atur. Amin. Dia bilang kepada saya, Pak boleh bantu doa, oke? Ya saya yakin tidak yakin sih. Saya bilang berdoa saja. Pokoknya you tenang, berdoa saja. Kalau sudah serahkan biar Tuhan yang berperkara. Saya simpan, Pak boleh minta nomor telepon? Ya, saya kasih nomor telepon. Saya nggak save nomor telepon dia. Terus kurang lebih 1 tahun berjalan, tidak ada kontak. Mungkin 1,5 tahun, bahkan nyaris 2 tahun. Dia telepon saya, itu pun saya nggak ngerti. Saya lihat nomor siapa ya? Saya lihat nomor siapa? Ini kayaknya bukan nomor telepon Indonesia ini. Ini pasti dari luar negeri nih. Waduh, siapa ya? Wah, udah saya angkat. Halo, Pak Pendeta ingat saya? Saya bilang siapa ya? Waktu Bapak khotbah di perusahaan itu. Oh iya, gimana? Saya sudah menikah. Saya sudah dapat jodoh. Saya tanya orang apa? Orang Itali. Negeri pizza juga. Saya kira dia telepon saya, dia berkata Pak Pendeta datang ke Italia untuk memberkati pemberkatan nikah saya. Cuma kasih tahu doang. Tapi saya senangnya luar biasa. Berarti dia dapat jodohnya 42 tahun. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan bisa berperkara saja asal saudara tetap jaga hati saudara. Tetap
Tetap sukacita saja. Ada masalah, ya semua kita juga pasti punya masalah kok. Saudara mah nggak punya masalah? Punya. Apa saya nggak punya masalah? Enak aja untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Saya juga punya masalah. Tapi untuk jaga sukacita, jaga hati, ini yang penting. Makanya Paulus bilang, bersukacitalah kamu senantiasa. Ada masalah berat, bersukacita saja, pandang dengan senyum. Amin, saudara. Amin. Ini penganiayaan yang terjadi pada waktu itu. Tapi Paulus berkata kepada jemaat di Makedonia, bersukacitalah, dan jemaat itu miskin loh. Kalau jemaat itu kaya sih boleh-boleh aja. Gampang kalau orang kaya bersukacita itu gampang karena punya uang. Tapi kalau kita orang miskin, maaf nih, kalau kita tidak punya uang, bersukacita kan susah. Tapi jemaat itu meskipun miskin, berbagai macam masalah ada, mereka tetap glory, bersukacita. Ini yang dipuji sama Rasul Paulus. Makanya Paulus jadikan jemaat Makedonia sebagai jemaat teladan. Kenapa? Sukacita mereka meluap. Amin. Dan kalau gereja ini jadikan gereja teladan, ini sukacita mereka ini berglori, bahkan lebih ini. Kalau istilah 10, saudara dapat 15. Kenapa? Meluap. Melimpah. Amin. Saya siang tadi bikin pujian, waduh, dalam hati saya berkata ini, ya orang gak punya masalah aja nih. Tapi kita sukacita. Amin, saudara. Sukacita saja. Dan itu membuat kita beda dengan orang-orang dunia. Kepada saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan jaga kita sekalian. Ini hal yang luar biasa. Saya lihat mutiara yang luar biasa yang ada di jemaat Makedonia ini. Meskipun tidak punya apa-apa, miskin loh, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Salah satu buah-buah roh yang saya pelajari, kemurahan, sukacita, mereka melimpah. Amin. Luar biasa. Dan saya berdoa, apapun masalah, apapun pergumulan saudara, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Baca ayat yang kedua selanjutnya. Ayat yang kedua kita baca sama-sama. Selagi dicoba dengan berat dalam berbagai sukacita, mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan hebatnya dalam masalah persembahan memberi. Saudara-saudara sekalian, mereka juga luar biasa. Kalau bicara mengenai masalah persembahan, agak ngeri-ngeri sedap. Sekarang lagi viral kan? Jangan aneh-aneh, jangan sembarang, saudara-saudara sekalian. Kita harus tetap mengasihi saudara-saudara kita. Amin, saudara. Masalah memberi, masalah persembahan, Alkitab bilang mereka bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka miskin, tapi dalam masalah memberi luar biasa. Bukan orang-orang yang pelit, tidak punya apa-apa, tapi mereka memberi dengan hati. Itu yang penting. Itu yang penting. Saudara, saya tidak peduli dengan saudara mau datang ke tempat ini, mau kasih persembahannya 100.000, saudara kasih persembahannya 1.000, saudara mau kasih persembahan 5.000, itu tidak menjadi ukuran rohani saudara besar atau kecil. Yang penting hati saudara ini harus tetap dijaga. Nah, persoalannya sekarang ada orang-orang kaya pelit, nah itu masalah. Itu persoalan. Sudah diberkati Tuhan, ya udah dong. Yang memberkati juga pekerjaan Tuhan. Saya nggak ada. Nanti Pak Sinambela bilang buat saya begini, mana nanti Bapak yang mengenai persembahan dah. Sudah tahu nggak? Saya khotbah ini baru saya berdiri di situ tadi. Sebenarnya persiapan khotbah saya beda. Saudara janji nggak waktu saya janji di sini kan? Waktu saya khotbah bulan apa? Januari atau Februari?
Saya kan bilang kamu melanjutkan khotbah saya kan kemarin kan. Tapi nggak jadi kan. Ya memang Roh Kudus maunya seperti itu. Nanti yang itu gimana saya juga nggak tahu kapan. Masih diundang atau enggak. Sebenarnya saya hari ini jadwal rumahnya bentrok loh saudara. Pak Sinambela Gembala saudara tahu. Tapi karena saya dengan beliau sudah sahabat, saya telepon dia kemarin pagi-pagi dan saya bilang, Pak, hambanya, saya minta maaf nih. Aduh, saya kira jadwal saya 28, nggak tahu 21. Dan 21 saya harus khotbah di GBWTC di Harapan Indah. Sama jamnya, jam 9. Waduh, tapi dia sebagai seorang sahabat yang baik, dia bilang gini, Bro, you telepon aja di sana. Kalau mereka bisa batal, ya udah. Tapi kalau mereka nggak bisa batal, ya udah di sini. Hanya mereka di sana pindahin saya ke sore, bisa. Aduh. Terus saya bilang, belum di sini ada sore enggak? Enggak, cuma sekali doang. Aduh, ya udah saya sore di sana. Jadi udah bisa sama-sama. Sudah sekali. Memang Tuhan kalau atur itu indah aja. Kalau atur nggak bakal bisa bentrok. Saya bisa bentrok loh. Saya bisa atur jadwal. Kok bisa begini? Kok bisa bentrok ya? Jamnya sama jam 9. Ampun dah. Sudah sekali. Waduh, cuma pada beliau sahabat saya. Kalau sana saya khotbah sering, tapi di sini lebih sering. Saya kurang begitu paham, kenal dengan gembala sana. Kalau gembala sini kan sudah akrab. Kadang-kadang saya panggil lain. Dia tidak mengatakan kepada saya, Bro, ngomong mengenai persembahan. Saya percaya saudara meskipun diberkati Tuhan, semelimpah dengan segala macam masalah-masalah persembahan, kasih yang terbaik Tuhan pasti berikan kepada kita. Jangan pelit. Apakah saudara pikir bahwa ini persembahan ini alat-alat ini beli dengan uang apa sih? Dengan uang Tuhan yang saudara dapat itu juga. Iya kan? Segala macam yang saudara dapat ini dari mana? Mau gratis? Nabi saudara mau pergi dengan digelodok dan berkata, kok Tuhan bilang harus kumpulkan dulu uangnya, ada berkat baru beli. Itu kan? Saya gembala saudara ini orang-orang full di dalam pelayanan. Kami tidak usah apa-apa. Di gereja yang Tuhan percayakan kepada saya, kalau mau beli sesuatu yang lebih baik, nabung dulu. Saya sampaikan kepada jemaat, untuk beli keyboard 15 juta, saya kadang-kadang masih bisa mampu, 20 juta masih mampu. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, saudara mau diberkati, masuk juga dalam pelayanan, dalam hal memberi. Amin. Untuk masalah 20 juta saya masih bisa mampu kayaknya ada untuk beli kayak begitu. Tapi kalau saudara mau diberkati, jangan pelit dengan pekerjaan Tuhan. Amin. Amin saudara. Amin. Aminnya enggak 100% ya. Amin. Saudara yang aman-aman aja dah. Amin saudara. Amin. Berapa persen? Mantap saudara-saudara sekalian. Kalau LCD kami rusak, harus butuh servis sekitar 1 juta. Saya sampaikan itu juga kepada jemaat. Untuk 1 juta gembala saudara masih mampu deh dengan pertolongan Tuhan. Tapi mau saudara mau invest untuk kerajaan surga, ayo kita sama-sama membagi-bagi berkat. You 100.000, you 50.000, you 100.000, 150.000 segala terkumpul 1 juta, kita servis itu LCD. Gembala mau mampu nggak? Kayaknya sih untuk ukuran masih mampu untuk bayar gitu. Masih. Cuma saya tidak mau diberkati sendiri, saya cuma mau jemaat diberkati. Amen. Invest untuk pekerjaan Tuhan itu nggak sia-sia, saudara. Nggak sia-sia. Pasti Tuhan catat. Dan pasti Allah mencurahkan berkatnya kepada saudara-saudara. Saya pantang berbicara mengenai teologi kemakmuran. Tapi yang saya tahu orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap pada Tuhan pasti diberkati. Amin. Pasti itu. Amin. Makanya nggak usah pelit-pelit. Ini mumpung belum ada persembahan dijalankan kan? Kami bendara tolong kasih tahu saya ya. Setelah saya pulang WA saya ya. Malu bang. Kalau ini kenapa? Meluang. Nanti kasih tahu saya hari
hari ini kita plus. Saya ngomongnya sekali lagi ya, tidak ada sangkut paut dengan kepala saudara yang mengatakan pada saudara, bro, nanti ngomongnya persembahan. Enggak. Tapi saudara baca ini, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan. Mereka orang miskin, tapi tahu artinya memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau orang majus memang dia kaya, memang dia orang-orang hebat. Pada waktu lihat Yesus kasih sesuatu yang terbaik untuk bayi Yesus, pantaslah dia kaya, dia memberikan sesuatu yang terbaik. Tapi bagaimana dengan orang miskin? Susah bukan? Susah bukan? Tapi kerelaan hati mereka dalam memberi tidak diragukan lagi, dan Tuhan melihat hati. Makanya Paulus bersaksi, Paulus memuji jemaat Makedonia sebagai jemaat terbaik, jemaat teladan. Kenapa? Dalam hal memberi, kata Tuhan, kata Paulus, aku bersaksi. Itu berarti benar, tidak bohong itu. Aku bersaksi kalau kau memberikan persembahan dengan ketulusan hatimu, pasti kamu akan diberkati. Salah satu syarat dalam ibadah memberikan persembahan yang terbaik. Karena kita bilang dalam Ulangan, jangan ke rumah Tuhan bawa tangan kosong. Jangan ke rumah Tuhan bawa tangan kosong. Ayo bergerak. Kamu punya berkat banyak kok. Ayo berkati juga pekerjaan Tuhan. Keluargamu udah cukup, pekerjaan Tuhan juga butuh. Saya kasih tahu ya, saudara mungkin tidak bisa pergi sampai ke pedalaman Kalimantan, orang-orang Dayak, tapi uang saudara bisa sampai di sana. Dengan cara apa? Support pekerjaan Tuhan di sini, untuk dikirim untuk orang-orang melayani di sana. Susah mereka di sana, Pak. Susah. Saya pelayanan berapa kali di pedalaman Kalimantan. Dari mulai Samarinda sampai ke pedalaman itu bisa 6-7 jam, bahkan 8 jam. Sampai di situ malam jam 1 pagi. Saya kira dijemput pakai apa? Dijemput pakai truk. Bayangkan pendeta naik truk jam 1 pagi, turun-turun gunung. Aduh, berpikirnya sampai Jakarta enggak ya? Tapi kalau Tuhan mau pakai ya pakai aja. Kalau Tuhan mau bela-bela aja. Dari mulai masalah-masalah kayak gitu kita lihat pertolongan Tuhan luar biasa. Saya sudah banyak lihat, mulai dijemput pakai truk, mau dijemput pakai kijang, mau dijemput pakai apa, sudah pernah. Bahkan dijemput pakai helikopter udah pernah. Lihat Tuhan itu. Saya waktu di Freeport, Timika, itu dijemput pakai heli. Gila, gue sendiri. Memang Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita loh, saudara. Sudah coba pakai apa? Saya kira dari Timika sampai ke atas itu naik itu apa namanya bis-bis yang 2-3 jam. Apa hari ini nggak Pak? Apa naik itu? Geper, cepat itu. Mau saya naik sendiri loh. Waduh. Ini kita bukan anak presiden lagi, anak pejabat kerajaan Allah. Kalau Tuhan mau bela-bela aja, saudara. Kalau Tuhan mau bela-bela aja. Makanya saya lihat ya, aduh Tuhan itu luar biasa. Ayo, mengenai masalah memberi ini juga hal yang penting. Salah satu pembelaan Paulus kepada jemaat Makedonia, dia lihat hati dalam hal memberi. Kalau engkau mau dipuji Tuhan, kalau engkau mau diberkati oleh Tuhan, ayo luruskan masalah-masalah pemberian. Bukan masalah besar dan kecil, nggak ada urusan itu. Hati saudara, hati saudara. Karena kita bilang memberi dengan sukacita. Hati saudara, hati saudara. Mau 1.000, nggak apa-apa. Cuma ada orang yang hatinya bengkok banget. Kasih 1.000 pun meleceknya minta ampun. Kalau 100 dilecekin sih lumayan lah. Itu 1.000 perak dilecekin. Aduh, itu kasihan bendahara, tau gak sih? Bendahara perlu gosok, pakai setrika untuk luruskan tuh 1.000 perak itu. Perjuangan, tega banget. Kasih yang terbaik. Jangan juga sombong mentang-mentang kasih 100.000. Waduh, angkat, kasih lihat orang. Gak perlu. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri masih perlu tahu.
Nggak usah perlu 50.000 angkat, kasih lihat orang. 1.000 perak dikuyuk-kuyuk, nggak boleh. Pas orang diberkati Tuhan, nggak apa-apa, berikan persembahan yang terbaik. Memuji Tuhan juga begitu. Yang kadang-kadang mau pakai cincin hebat, mau angkat luar biasa, tinggi, karena cincin. Ada orang yang jual cincin emas, ada lo baru cincin. Ini gue nih, gigi emas. Nggak boleh sombong. Aduh, kalau bicara mengenai sombong, ketiga anak pendeta sombongin tahu, membanggakan bapaknya yang sebagai seorang pendeta. Dia bilang pendeta A, anak si A, pendeta si A, anaknya bilang gini, bapak saya hebat, kalau khotbah nggak pakai teks. Cukup pendeta, khotbah nggak pakai teks. Anak pendeta yang B berkata, bapak lu khotbah nggak pakai teks, udah sombong. Nih bapak gua, kalau khotbah nggak pakai Alkitab. Ayo pakai. Anak sih ada pendeta yang sih nggak mau kalah. Nah bapak lu khotbah nggak pakai teks saya sombong. Nih bapak kamu nggak khotbah nggak pakai Alkitab aja sombong. Nih bapak gua paling hebat. Kenapa hebatnya? Kalau khotbah nggak pakai otak. Sama-sama orang sombong karena saling mendahului saudara-saudara sekalian. Tidak perlu sombong. Paulus bilang kalau aku ada sebagaimana aku ada, itu semua karena anugerah, kasih karunia. Tuhan itu baik buat kita. Paulus itu rasul besar loh. Tapi masalah hal yang seperti ini, hebat. Dia bilang begini, asal ada makanan dan pakaian cukup. Hari gini udah gak mungkin kan, asal ada makanan dan pakaian plus Avanza baru cukup. Dan ada satu firman yang menyentuh hati saya, dia berkata begini, dari sekian banyak rasul, dari sekian banyak orang-orang terdekatku, aku rasul yang paling hina, aku rasul yang tidak ada apa-apanya, karena hatinya sangat luar biasa. Hebat. Coba kalau saya begitu, dari sekian banyak hamba Tuhan, saya pendeta yang tidak ada apa-apanya. Aduh, bangga. Makanya Paulus bilang, masalah hal memberi. Hebat jemaat Makedonia. Saudara beri dengan ketulusan. Tidak ada pemaksaan di sini. Tidak ada pemaksaan. Tapi kalau saudara mau menjadi jemaat yang teladan, belajar dari masalah ini. Belajar, sungguh-sungguh engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, ayat yang ketiga sudah, ayat yang keempat sekarang. Kita baca sama-sama yuk. 3, 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Untuk apa? Paulus bilang begini, mereka mendesak loh, mereka mendesak kami loh, supaya apa? Mengambil bagian dalam pelayanan orang kudus. Berarti mereka mau terlibat dalam pelayanan. Ini yang hebat. Mereka bukan pasif, tapi mereka mau mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang kudus, menyerahkan diri, membuang diri, saudara, dalam pelayanan. Makanya gembala saudara kau bilang, ayo jadi pendoa syafaat, ambil, terlibat di situ. Pendoa syafaat juga melayani Tuhan, tahu enggak? Asyar menerima tamu, itu juga pelayanan. Tapi nggak dibayar pak. Jangan cari hidup di gereja. Jangan cari hidup di gereja, kasih hidup untuk gereja. Jangan cari hidup di gereja. Dengar itu. Tapi saya melayani biasa melayani di mimbar. Kalau bukan karuniamu gimana? Mau karunia di sini paras-paras, kita juga bingung nanti. Kalau kamu yang bukan pelayanannya, karunianya kamu bukan WL, kamu paksa jadi WL. Sombong. Memang karuniamu mungkin ya pendoa. Ini masalah doa, ini orang ini luar biasa. Wah,
Sama penerima tamu, kamu senyumnya paling manis. Amin. Udah, singer, pemain musik, segala macam kita punya karunia yang berbeda-beda. Sebelum menjadi pendeta, saya juga sempat duduk di keyboard. Makanya keyboard saya mengerti, bass saya mengerti, keyboard ini gitar saya, ini doang yang kurang paham saya. Otak saya ini nggak nyambung. Tapi cukup mengerti, makanya saya cukup mengerti, memahami betul. Ini orang diurapi Tuhan nggak menyanyinya pakai hati atau gimana, saya tahu betul. Ya saya berkecimpung dalam dunia pujian penyembahan cukup lama. Saudara-saudara sekalian, ayo adik-adik muda, kalau diberikan kesempatan melayani, melayani. Karena dituliskan dibutuhkan worship leader, ayo. Gak tahu di sini pakai audisi atau enggak. Dibutuhkan penerima tamu, ayo. Dibutuhkan untuk jadi pendoa syafaat, ayo. Dibutuhkan jadi pengkhotbah, jangan ambil bagian saya. Saudara yang terkasih dalam IT dan segala macam boleh. Ya udah, nggak semua orang bisa pegang-pegang itu IT segala macam, foto-foto. Kita lihat kalau orang tidak profesional foto, kadang-kadang kita lihat, kok cuma setengah. Kalau nggak profesional nggak bisa. Mari melayani. Ada firman Tuhan yang berkata gini, mumpung ada waktu. Mumpung hari waktu masih siang. Kalau nanti hari sudah mulai sore-sore gelap, udah nggak ada waktu lagi untuk saudara mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Saat ini, saat ini. Pada waktu firman Tuhan disampaikan, buka hatimu dan ambil bagian dalam pelayanan. Pelayanan itu bukan hanya sekedar di mimbar. No. Kalau punya uang, pakai uang itu untuk pelayanan. Kata kepada pengembala, apa yang bisa saya laksanakan ya? Kamu punya apa? Saya ada berkat sedikit nih. Ya udah, bantu pekerjaan Tuhan di sini. Kamu punya apa? Saya punya kesehatan. Oke, saya punya mobil baru. Ya udah, besuk orang. Saya punya motor baru, tapi saya sendiri. Ya udah, jemput yang lain. Begitu. Amin. Masalah besuk dan segala macam, ayo itu pelayanan semua. Karena kita bilang dengan kerelaan hati sendiri, mereka minta dan mendesak Paulus loh. Kami juga mau melayani Pak, meskipun kami miskin. Kami mau melayani Pak, meskipun kami tidak punya apa-apa. Lihat, bagian dalam pelayanan pada orang-orang kudus. Kenapa? Karena mereka juga punya minta kasih karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Ucapan syukur hatinya sangat melimpah. Makanya Paulus bilang, jemaat ini jemaat teladan. Kenapa? Meskipun miskin, mereka mendesak kami supaya mau melayani pekerjaan. Dan pelayan itu anugerah. Pelayanan anugerah. Saya di sini, sudah tahu nggak? Mereka melayani Tuhan diberkati enggak? Masih dapat upah nggak? Masih dapat. Tapi bukan karena upah itu mereka melayani. Paham itu? Saudara datang sini diberkati nggak? Masih diberkati nggak? Pasti. Tapi bukan karena berkati saudara datang ke sini. Tuhan lihat motivasi saudara, motivasimu yang akan memberkati setiap kehidupan. Camkan ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Paham ini? Bersalah, berubah, bertobat. Karena kerajaannya sudah sangat-sangat dekat. Saya tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi rasa-rasanya sebentar lagi. Itu kalau main rasa. Terus bapak kapan meninggal? Belum. Yang jelas saudara pasti duluan. Saya pasti belakangan dulu ya. Jadwal saya masih ada di sini lagi. Saudara-saudara sekalian, saya pasti belakangan, saudara pasti duluan. Tinggal tergantung rumahnya sudah selesai atau belum. Sekarang untuk orang-orang meninggal sekarang banyak loh. Teman saya kemarin baru meninggal, baru. Cuma gara-gara apa? Main bola, jaga kiper, meninggal jantung. Aduh, serem banget kan? Sekarang penyakit sekarang ya udah nggak perlu. Belum mau kaya, miskin, sikat aja. Hati-hati, jaga makanan, jangan main sikat-sikat terus.
Hari ini babi, besok babi terus. Ganti-ganti dong. Sekali boleh, sekali. Gak apa-apa. Yang masih sikat aja. Saya ya puji Tuhan. Sampai saat ini masih sehat ya Tuhan. Berarti 3 rahasia ini, saudara-saudara, mari sukacita. Apapun yang terjadi, saudara tetap bersukacita. Amin. Yang kedua, tahu memberikan persembahan yang terbaik. Yang ketiga, kalau saatnya melayani, ayo melayani dengan benar. Saya tidak pandang bulu dalam menyampaikan kebenaran firman. Ada waktu kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Cuma 2 jam loh saudara. Kita ibadah sini berapa lama sih? 2 jam doang palingnya. Jam 9 mulai, jam 11 sudah selesai. So waktunya yang benar. Saatnya saudara bermain, bercanda. Tapi saatnya saudara beribadah dengan sungguh-sungguh. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau beribadah, tidur. Waduh, sangat tidak menghargai berkat. Makanya pasanya bilang, poin pertama tidur, poin kedua tidur. Waktu pendeta berkata, terakhir. Baru bangun, yang begitu dong saudara. Sudah diberkati Tuhan, amin. Jadi sukacita, persembahan yang terbaik, dan mari mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan pasti memberkati saudara. Tuhan pasti memuji saudara. Paulus berkata, ini jemaat-jemaatnya yang luar biasa setia, diberkati dalam kehidupan saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Mari baru saya nyanyi. Kita nyanyikan lagu yang tadi awal tadi. Ku ingin selalu bersama di hanya dekat. Hanya dekat alamku, rasa tenang hatiku. Amin. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ya, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Lagi, ku ingin selalu akan hatimu. Sekutu denganmu, Ya, menikmati hadiratmu, biarkan kami biarkan Rohmu tinggal. dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, Sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. sungguh indah bersamamu selamanya. Musik terus mengalunkan pujian ini. Kita tentunya ada di dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan. Paulus memuji jemaat di Makedonia karena dia lihat 3 perkara penting ini. Mereka bersuka cita dalam keadaan yang mungkin tidak memungkinkan, tetap mereka bersuka cita. Saya tawarkan itu juga kepada saudara hari ini. Apa masalahmu? Apa persoalanmu? Tidak membuat sukacitamu surut, kendor, tapi sukacitamu
tetap luar biasa. Yang kedua, Paulus memuji jemaat Makedonia. Karena apa? Mereka tahu memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini jangan menjadi pribadi-pribadi yang egois, pribadi-pribadi yang pelit, kikir, tapi pribadi-pribadi yang sangat Tuhan sayangi, Tuhan sukai. Dalam hal apa? Memberkati pekerjaan Tuhan. Saya tahu mungkin sebagian saudara mungkin bukan orang-orang yang kaya, tapi saudara-saudara sekalian. Tuhan menjaga saudara, Tuhan memelihara saudara, dan Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kalau engkau mendengarkan firman yang kau lakukan dengan setia, kata firman Tuhan begini, apa yang kamu pegang dibuat Tuhan berhasil. Kenapa? Karena Tuhan jadikan engkau naik dan tidak turun. Jadikan engkau kepala dan bukan ekor. Berkati umatmu ya Allah. Terima kasih. Kami berdoa untuk gembala setempat Bapak Pendeta Sinambela, di mana sejak hamba-Mu sedang berada dan melayani pekerjaan Tuhan memberitakan firman Allah, Tuhan pakai dengan tanda-tanda yang ajaib dan luar biasa, sehingga firman Tuhan disampaikan memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Berkati keluarga hamba-Mu, istri, anak-anak, semua pekerjaan apapun yang dilakukan, Tuhan buat baik dan berhasil. Seluruh rekan-rekan pekerja pelan-pelan Tuhan yang ada di tempat ini juga Tuhan memberkati. Hamba-hamba-Mu, worship leader, para singer, pemain musik, multimedia, semua rekan-rekan hamba-Mu ini Tuhan berkati. Bukan saja dengan berkat berkecukupan, tapi berkat berkelimpahan. Terima kasih Bapak Surgawi, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Yang diberkati Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya, haleluya. Wow, luar biasa firman yang disampaikan pada pagi hari ini, amin. Saya percaya bahwa kita adalah umat yang kaya dalam memberi. Kita akan memberi, tapi sebelumnya kembali kita bersatu di dalam. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini. Jadikan kami hamba-hamba umat-Mu yang mengerjakan, yang melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mengangkat tangan kami memberkati hamba-Mu Bapak Pastor Samuel Mates Patina Sarani di dalam kehidupannya. Tuhan berkati senantiasa. Terus Tuhan curahkan roh yang takut akan Engkau di dalam kehidupannya, di dalam penggembalaan yang dikerjakannya, di dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukannya. Tuhan terus membela, Tuhan terus topang, Tuhan terus dukung, Tuhan terus beri kekuatan untuk istri dan anak-anaknya, bahkan daripada keturunan demi keturunan. Allah memberkati hamba ini Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Sebentar kami mau memberi, sekali lagi kami mau memberi dengan sukacita, karena kami tahu bahwa Allah telah dulu lebih memberi yang terbaik atas hidup kami. Dalam nama Yesus sama-sama katakan segalanya yang ku miliki
firman sepekan, saya persilakan. Shalom Bapak Ibu. Apakah ada jemaat baru di tempat ini? Selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mentias Patina Sarani. Tadi saudara laki bilang motif batik saya sama Pak Pendeta sama. Saya bilang satu hati. Terima kasih Pak. Kalau saya dengar nama Bapak, saya ingat waktu saya masih kecil akan legenda sepak bola ya Pak ya. Roni Patina Sarani. Terima kasih Pak. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah doa pagi Sabtu 27 April 2024 jam 5.30 di tempat ini. Kami mengundang pada para Bapak Ibu untuk dapat berpartisipasi dalam doa pagi. Next. Ibadah Yud Sabtu 27 April 2024 jam 15.00 di tempat ini. Next. Setelah ibadah Yud akan ada kursus bahasa Mandarin, buku tugas sudah dikerjakan dan disertai latihan tamborin. Ibadah Raya Minggu 28 April 2024 jam 9.00 akan dilayani oleh Pastor Edward Segan di tempat ini. Dan pengumuman yang terakhir kepada para ibu, kami mengucapkan selamat Hari Kartini ya Bu. Terlewatkan berita ini habis pada sibuk dengerin berita MK di pengadilan. Habis gelap terbitlah terang Bu. Ibu saya terang, terutama wong si leader dan singer terang benar. Kalau ibu mundur siapa tidak kalah terangnya. Amen. Saya teringat akan 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Itulah jemaat GBI Shine and Glory. Terang yang penuh kemuliaan. Sekian pengumuman, mari kita bangkit berdiri, kita satukan hati dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau telah memberikan kekuatan kami, pada kami untuk mengucap syukur, memuji dan menyembah Engkau Tuhan, sehingga Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap hari kami merasakan kebaikan demi kebaikan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mengucap syukur pula kalau Engkau telah mengirimkan Pendeta Mentias Patina Sarani ke tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah dimanapun hamba-Mu ini melayani kebenaran firman-Mu Tuhan akan menjadi berkat. Dan kami bersyukur pula atas imam-imam musik yang telah melayani di tempat ini, worship leader, singer, para pemain musik, pemain keyboard, pemain bass, dan pemain drum Tuhan. Biarlah Kau ikat mereka dalam tali kasih-Mu Tuhan, dengan berhiasan kekudusan dan berjubahkan pujian. Mereka menaikkan puji-pujian yang akan menyenangkan hati-Mu Tuhan, sehingga dimanapun mereka memuji dan menyembah Engkau Tuhan, hadirat-Mu nyata Tuhan di tempat itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pula atas gembala pembina kami, Bapak Fernando Sinambela, Tuhan Yesus, yang tengah melayani di tempat lain. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan membuat hamba-Mu ini menjadi berkat bagi kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus, biarlah Kau berkati tangannya Tuhan, sehingga apapun yang diperbuatnya Engkau buat menjadi berhasil. Kami yakin dan percaya Tuhan,
Engkau sangat mengasihi hamba-Mu ini Tuhan. Berkati Ibu Yuni dan anak Karen Tuhan. Berkati dengan kemuliaan yang daripada Engkau Tuhan. Berkati dengan kelimpahan yang dari seberang lautan Tuhan, sehingga mereka boleh bersuka cita di dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati GBI Shine and Glory Tuhan Yesus. Berkati kami yang para pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan, para diakon dan diakonis Tuhan, guru-guru sekolah minggu Tuhan, terutama para pendoa syafaat Tuhan, Kau memberkati Tuhan. Karena pendoa syafaat inilah menjadi ujung tombak bagi pelayanan di tempat ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan membuat mereka menjadi tajam dan lebih tajam lagi Tuhan, untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati para jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kalau ada yang sakit Tuhan, kami yakin Tuhan, oleh bilur-bilur darah-Mu kami telah disembuhkan Tuhan Yesus. Kalau ada yang menjadi lelah Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kekuatan yang daripada Engkau Tuhan akan memberkati kami Tuhan, sehingga kami menjadi jemaat yang kuat Tuhan, jemaat yang terang, jemaat yang penuh dengan kemuliaan daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pula bangsa dan negara kami Tuhan, yang kami cintai ini bangsa Indonesia. Kiranya Engkau mencurahkan hujan pertobatan atas bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, bangsa Indonesia boleh datang kepada Engkau Tuhan dengan lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Berkati Tuhan, berkati para pemimpinnya Tuhan, beri kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden Tuhan, para menteri dari eselon atas Tuhan, sampai pemerintahan yang terendah RT/RW Tuhan. Semuanya Engkau berkati dengan rasa takut dan gentar dan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas hari yang indah ini Tuhan. Kalau sebentar lagi kami pulang Tuhan, kami akan menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kami akan menaikkan doa Tuhan yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Mari sama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Allah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita telah selesai. Pulanglah jadi berkat di mana saja kau berada. Lakukan sabda firman-Nya dalam setiap kehidupanmu, sehingga apa yang kau lakukan Tuhan baik, Tuhan pasti membuat engkau berhasil dalam langkah-langkah hari hidupmu. Sekarang kedangkan kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke atasmu dan memberikan kepada saleh-salehnya shalom, damai sejahtera-Nya. Kiranya anugerah berkat rahmat dari Bapa di surga, kasih sayang dari Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis Roh Kudus menyertaimu, menyertai keluargamu, menyertai karir masa depanmu, keluar masukmu, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, katakan bersama dengan saya.